もう死んでいる。 Ternyata pria inilah yang selama ini Tangsan tunggu-tunggu. Diketahui ia bernama Ye Sikyu. Kemudian ia mengatakan jika Tangsan menginginkan obat penawar yang ia miliki, Tangsan harus bersedia menjalankan sebuah tugas darinya, yaitu memecahkan botol yang ia berikan di hadapan seorang master roh yang bernama Du Guyan di hutan pertarungan bintang. Dan setelah menyampaikan ciri-ciri dari orang yang dimaksud, pria tersebut pun langsung pergi tanpa memberitahukan apa yang ada di dalam botol tersebut. Sementara itu, Master Xiao berhasil bergabung dengan rombongan Dai Mumbai yang ternyata mereka beruntung tidak bertemu dengan siluman roh yang dibicarakan orang-orang desa. Tak lama setelah itu, akhirnya mereka juga bertemu dengan Tangsan, lalu mengajaknya untuk membahas permasalahan ini di penginapan. Dalam diskusi mereka banyak sekali hal yang masih menjadi teka-teki, termasuk apa motivasi orang yang menyuruh Tangsan dan apa yang ada di dalam botol tersebut. Sebelum semuanya jelas, Pak Kepala Akademi menyuruh Tangsan agar merahasiakan hal ini kepada anak-anak lain. Huo Lena yang penasaran bertanya kepada Tangsan. Namun mengikuti saran dari Kepala Akademi, ia tak akan membiarkan orang lain ikut campur sebelum Xiao benar-benar aman. Di malam harinya, berdasarkan penelitian dari Master Xiao, terungkap bahwa botol itu berisi racun yang kandungannya jauh lebih berbahaya dari racun di tubuh Xiao. Tugas ini sangatlah berbahaya, karena kemungkinan terburuk jika Tangsan memecahkan botol itu, ia juga akan terpapar racun tersebut termasuk orang-orang di sekitarnya. Demi menghindari hal itu, ia pun berjanji jika diberi waktu 1 bulan, ia bisa membuatkan penawar untuk Xiao. Namun Tangsan ragu jika Xiao mampu bertahan selama itu dengan racun yang menyebar di sekujur tubuhnya. Jika hal ini memang berbahaya, ia bersedia untuk pergi ke dalam hutan itu sendirian. Bagaimanapun juga dengan cara apapun, ia harus bisa menyelamatkan Xiao. Tetapi kesungguhan Tangsan ini justru disindir oleh Master Xiao dengan mengatakan sebenarnya Tangsan ingin menolong atau membunuh. Di tengah drama yang terjadi, Pak Kepala Akademi datang menyampaikan informasi baru bahwa orang yang bernama Du Guyan malam ini masuk ke hutan pertarungan bintang untuk berburu roh siluman, ditemani 2 pengawalnya yang masing-masing memiliki 7 dan 8 cincin roh. Jelas akan sangat merepotkan jika harus berhadapan dengan mereka. Kemudian Pak Kepala Akademi menyampaikan pemikiran lain yang tak harus menukarkan nyawa, yaitu dengan menangkap Du Guyan hidup-hidup untuk mengetahui kelemahan dari Sikyu lalu memaksanya memberikan obat penawar untuk Xiao. Dengan luasnya pengetahuan Master Xiao mengenai dunia roh, ia pun menyusun sebuah rencana untuk merealisasikan pemikiran dari Pak Kepala Akademi. Singkat cerita, besok mereka semua pun berangkat memasuki hutan pertarungan bintang dengan tujuan mencarikan roh siluman ketiga berumur 1000 tahun untuk Oishike demi tetap merahasiakan misi yang sebenarnya dari anak-anak lain. Di sini juga akhirnya diperlihatkan wujud roh pelindung dari Oishike yang mengubahnya menjadi seorang koki spesialis pembuat berbagai makanan unik. Salah satunya adalah sosis pemulih energi. 全力恢复大香肠。 你每次都必须这么喊一句吗？ Sementara itu, melalui penciuman roh pelindungnya, Master Xiao menyadari kehadiran Suyanto, orang dari Balai Roh Pelindung yang diam-diam mengikuti mereka. Lantas ia pun memutuskan untuk berpisah untuk menemuinya sendiri. Sedangkan yang lain tetap melanjutkan pencariannya untuk menemukan siluman roh. Singkatnya, dari atas mereka melihat siluman roh berwujud ular terbang yang dikatakan akan sangat cocok untuk Oishike. Lantas mereka pun saling bekerja sama untuk memburunya. Alhasil berkat kekompakan mereka, siluman tersebut berhasil ditangkap. Dan setelah menyerap cincin roh ketiganya, kini Oishike pun mendapatkan kemampuan baru, yaitu menciptakan buah kiwi yang bisa memberikan kemampuan terbang selama 15 menit kepada orang yang memakannya. Kini setelah mendapatkan apa yang diinginkan, tak ada lagi alasan untuk tetap berada di dalam hutan. Namun ketika mereka dalam perjalanan kembali ke penginapan, mereka dikejutkan dengan kemunculan siluman kera raksasa yang langsung menyerang mereka. Menurut legenda, kera raksasa adalah yang paling buruk dari sekian banyak jenis siluman roh di dunia dahulu. Bahkan dikatakan seorang master roh dengan 8 cincin sekalipun belum tentu bisa mengalahkannya. Dan benar saja, satu persatu mereka dihajar habis-habisan oleh monster tersebut yang membuat mereka tak sadarkan diri. Di waktu yang bersamaan, Master Xiao berhasil menemukan Suyanto yang sedang berbicara dengan makhluk misterius. Dari kejauhan, ia melihat kalau makhluk tersebut seakan membius Suyanto.
Bersama roh pelindungnya, Master Xiao memutuskan untuk mengikuti makhluk misterius tersebut sampai ke sebuah pinggir danau. Selang beberapa waktu muncullah sesosok naga dari dalam air yang berbicara dengan makhluk yang ia ikuti. Master Xiao mendengar kalau mereka tengah membicarakan mengenai bekerja sama untuk memusnahkan para manusia. Kembali ke rombongan Tangsan, mereka yang sudah tersadar dari pingsannya dan Hulena yang berada di sana melihat kalau kera raksasa itu sudah pergi dengan membawa Xiao Wu. Karena merasa khawatir, mereka pun sepakat untuk mencari Xiao Wu menggunakan kemampuan baru dari Oishike. Tangsan yang baru pertama kali mencoba terbang melesat tanpa arah hingga jatuh dengan pendaratan darurat. Terlihat juga botol yang ia bawa pecah, di mana gas hijau di dalam botol itu merasuki tangannya. Keadaan diperburuk dengan bertemunya kembali Tangsan dengan siluman laba-laba yang dulu pernah ia lawan sewaktu masih menjadi pemuda desa. Ia pun tak punya pilihan lain selain menghadapinya. Dengan level Tangsan yang sekarang, hanya dengan sekali pukul ia bisa membunuh siluman tersebut dan berniat menyerapnya sebagai cincin roh ketiganya. Namun sebelum itu, Master Xiao tiba-tiba datang dan menjelaskan kalau menurutnya siluman laba-laba ini berusia lebih dari 2000 tahun. Ia pun memperingatkan bahwa berdasarkan teorinya, usia itu sudah melewati batas kekuatan yang mampu ditampung oleh tubuh Tangsan. Resikonya terlalu tinggi untuk diambil karena sudah jelas tubuh Tangsan bisa langsung hancur. Mendengar keributan itu, datanglah 3 orang yang sedang berburu siluman roh yang ternyata salah satu dari mereka adalah Duguyan, wanita yang dicari Tangsan lengkap dengan 2 pengawalnya. Di sini mereka melakukan negosiasi dengan meminta jasad siluman laba-laba itu dan berjanji akan membantunya mencarikan siluman roh lain yang lebih cocok untuk Tangsan. Master Xiao menyarankan agar Tangsan sepakat karena menurutnya hal ini cukup menguntungkan. Akan tetapi Tangsan yang sedang terburu-buru menyelamatkan Xiao Wu menolak tawaran itu dan tetap memaksa untuk menyerap cincin roh siluman laba-laba tersebut.